Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 3 makna Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tertulis, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api, dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan kita mengingat peristiwa pada saat itu, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Perkataan-perkataan para murid pada saat itu dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang ketika itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Pentakosta. Pentakosta pada saat itu merupakan hari raya bangsa Israel dan semua orang yang menganut agama Yahudi untuk mengingat diberikannya 5 kitab Taurat oleh Allah. Itu sebabnya saat itu banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang berkumpul di Yerusalem untuk berziarah karena mereka hendak merayakan Hari Raya Pentakosta. Namun pada hari itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dan orang-orang yang percaya, serta memberikan kepada kita yang percaya padanya sampai hari ini sebuah makna baru mengenai Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus ke atas manusia. Dulu Tuhan memberikan kitab Taurat, dan kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas manusia, sehingga firman-Nya terpatri bukan lagi di atas batu atau kertas, melainkan di dalam hati manusia, sesuai dengan nubuatan dan janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah 3 makna Hari Pentakosta. Yang pertama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas manusia, supaya manusia mengenal Dia dan hidup dalam firman-Nya. Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 tertulis, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dan dalam ayat 27 tertulis, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar kita mengenal Tuhan dan senantiasa hidup dalam firman-Nya. Yang kedua, saudara, makna Pentakosta, makna pencurahan Roh Kudus adalah bahwa kita hidup di hari-hari yang terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tertulis, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Mulai pada saat murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, kurang lebih 2018 tahun yang lalu hingga saat ini, sudah masuk dalam hitungan sebagai hari-hari yang terakhir. Kita semua hidup dalam hari-hari terakhir. Mungkin bagi kita terasa lama, namun tidak demikian bagi Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 tertulis, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari." Kita hidup dalam frame waktu manusia, tetapi Allah tidaklah demikian. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya bila firman-Nya berkata tentang hari-hari terakhir, bagi kita terasa sebagai suatu masa yang panjang dan lama. Dan sering kita mempertanyakan kapan Tuhan Yesus datang. Mengapa Ia tidak datang-datang?
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan datang menurut waktunya. Dan yang penting kita ketahui adalah bahwa kita saat ini sedang hidup di hari-hari terakhir sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita selalu setia kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, makna Pentakosta adalah Tuhan memberikan kuasa oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksinya dan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita merasa bahagia, sukacita, dan damai. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita juga menjadi berani dan aktif untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Roh Kudus membuat kita mengasihi jiwa-jiwa yang akan binasa dan menangisi mereka yang masih hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Kita akan menjadi begitu terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka bertobat dan datang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus telah memiliki Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita semua telah memiliki Roh Kudus karena Allah telah mengurniakannya kepada kita. Namun demikian, milikilah selalu kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan, "Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui makna Pentakosta, marilah kita renungkan bagaimana keadaan diri kita secara pribadi. Yang pertama, apakah hidup kita fokus untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu ini? Apakah kita menang atas pencobaan-pencobaan dosa? Apakah kata-kata kita membangun orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apakah hati kita rindu agar bangsa Indonesia diselamatkan? Apakah hati kita rindu agar bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kita tidak memiliki kerinduan semacam ini, berarti kita perlu memperbaiki sikap hati kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kita jika kita tidak punya kerinduan akan keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan bangsa-bangsa yang lain. Marilah kita minta ampun agar hati kita kembali dibaharui oleh Roh Kudus untuk mengasihi bangsa Indonesia dan mengasihi semua bangsa di dunia ini. Yang ketiga, apakah hidup kita bergantung pada Roh Kudus? Apakah kita selalu bersedia dan menantikan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus? Ataukah kita hidup menurut hawa nafsu dan keputusan-keputusan kita sendiri? Yang keempat, apakah kerinduan hati kita setiap hari adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus? Ataukah kerinduan hati kita sudah berubah fokus hanya hidup untuk diri kita sendiri? Hidup hanya untuk bekerja dan mencari uang? Apakah kita lupa bahwa kita punya tugas, panggilan dari Tuhan untuk menjadi saksinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengubahkan para murid dari pribadi yang takut menjadi berani. Dari pribadi yang tidak mengerti firman Tuhan menjadi mengerti firman Tuhan. Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita dan mengubahkan kita dari pribadi yang takut menjadi berani oleh karena Kristus. Dari yang tidak paham menjadi paham akan firman Tuhan. Dari yang egois menjadi pribadi yang peduli. Dari yang tidak punya tujuan menjadi punya tujuan dan misi. Dari yang gagal menjadi pribadi yang berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus dan untuk hidup dalam kebenarannya
serta untuk selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini memberikan sukacita dan menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat saya dan saudara, buat kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah menjadi sukacita kita dan kekuatan kita. Dan ketahuilah bahwa kepada kita telah diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.